Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas secara singkat terkait tentang materi, besaran dan satuan, terkhusus pada submateri ketidakpastian dalam melakukan kegiatan pengukuran. Baik, pada saat kita melakukan kegiatan pengukuran, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ketidakpastian dalam melakukan pengukuran. Adapun ketidakpastian ini muncul dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan yang pertama dari faktor alat, yang kedua dari faktor lingkungan, dan yang ketiga dari faktor orang yang melakukan kegiatan pengukuran. Oleh sebab itu, dalam melaporkan hasil kegiatan pengukuran, maka kita harus menyertakan nilai ketidakpastian hasil pengukurannya. Oleh sebab itu, pada materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada ketidakpastian pengukuran tunggal, dan yang kedua ketidakpastian pengukuran berulang. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yakni ketidakpastian pengukuran tunggal. Jadi, pengukuran tunggal merupakan suatu kegiatan pengukuran yang hanya dilakukan sebanyak satu kali. Oleh karena itu, nilai ketidakpastiannya dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan delta X sama dengan 1/2 nilai skala terkecil alat yang digunakan. Oleh karenanya, apabila kita ingin melaporkan hasil pengukurannya, dapat dituliskan ke dalam bentuk hasil pengukuran sama dengan nilai pengukuran plus minus nilai ketidakpastian pengukurannya. Adapun jenis pengukuran yang kedua, yakni bagaimana cara kita menentukan ketidakpastian pengukuran dari suatu kegiatan pengukuran yang berulang. Di sini saya bagi dua bagian, yakni bagaimana kalau kegiatan pengukuran tersebut kita lakukan sebanyak 3 hingga 5 kali kegiatan pengukuran. Oleh karena itu, nilai ketidakpastian pengukurannya dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan berikut. Delta X sama dengan penjumlahan mutlak dari hasil pengurangan antara nilai rata-rata dikurangi dengan nilai setiap data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian, bagaimana apabila kegiatan pengukurannya itu lebih dari 10 kali kegiatan pengukuran? Oleh sebab itu, nilai ketidakpastian pengukurannya dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan standar deviasi, yakni delta X sama dengan akar 1 dibagi banyaknya data dikurang 1 dikalikan dengan kuadrat penjumlahan dari hasil pengurangan antara data dikurangi dengan nilai rata-rata data. Sehingga pelaporan hasil pengukurannya dapat kita tuliskan ke dalam bentuk hasil pengukuran sama dengan nilai rata-rata plus minus nilai ketidakpastian pengukurannya. Untuk lebih memahami terkait tentang nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang, maka mari kita sama-sama mengerjakan soal berikut. Untuk contoh yang pertama, suatu batang diukur panjangnya menggunakan penggaris. Tuliskanlah hasil pengukurannya. Jadi di sini kita memiliki suatu batang berwarna biru yang ingin kita ketahui panjangnya dengan menggunakan penggaris. Berdasarkan gambar ini, maka dapat kita lihat bahwa nilai hasil pembacaan panjang benda menggunakan penggaris yakni sebesar 5,4 cm. Karena ini merupakan kegiatan pengukuran tunggal, maka nilai ketidakpastiannya tak lain merupakan setengah dari nilai skala terkecil alat yang digunakan. Dapat kita lihat bahwa penggaris ini memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,1 cm. Oleh sebab itu,
nilai ketidakpastian pengukurannya yakni sebesar 0,05 cm. Lebih lanjut, hasil pengukurannya dapat dituliskan ke dalam bentuk hasil pengukuran sama dengan 5,40 plus minus 0,05 cm. Hal ini memberikan informasi bahwa nilai pengukuran kita itu dapat diterima selama berada di rentang 5,35 hingga 5,45 cm. Untuk contoh yang kedua, seorang siswa melakukan pengukuran panjang benda sebanyak 5 kali menggunakan penggaris, dan berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diperolehlah data terkait panjang benda. Ada 7,12, 7,20, 7,13, 7,21, dan 7,21. Berdasarkan data-data ini, maka tuliskanlah hasil pelaporan pengukuran panjang benda tersebut. Baik, jadi seperti yang kita lihat bahwa siswa ini melakukan kegiatan pengukuran panjang benda yang dilakukan secara berulang sebanyak 5 kali. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam jenis pengukuran berulang, terkhusus pada bagian 3 hingga 5 kali kegiatan pengukuran. Oleh karenanya, nilai ketidakpastian pengukurannya itu dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan berikut ini. Untuk memudahkan, maka saya sarankan kita bisa membuat tabel sebagai berikut ya, yakni terdapat 5 buah kolom. Kolom pertama itu menyatakan informasi terkait tentang urutan data, data pertama hingga data kelima. Kemudian untuk kolom kedua berisikan informasi terkait tentang data-data yang diperoleh, mulai dari 7,12, 7,20 hingga 7,21. Kemudian pada persamaan ini kita lihat bahwa dia membutuhkan nilai rata-ratanya. Oleh sebab itu, pada kolom yang ketiga saya berikan informasi terkait tentang nilai rata-rata dari kelima data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan persamaan rata-rata, maka kita peroleh nilai rata-ratanya itu sebesar 7,17. Lebih lanjut, kembali ke persamaan ini, dia membutuhkan data terkait tentang hasil pengurangan antara nilai rata-rata yang diperoleh dengan nilai dari tiap data. Oleh sebab itu, pada kolom keempat memberikan informasi terkait hasil pengurangan antara nilai rata-rata dan nilai dari setiap data. Untuk baris yang pertama, 7,17 dikurang 7,12 kita peroleh 0,05. Untuk baris kedua, 7,17 dikurang 7,20 diperoleh minus 0,03 dan seterusnya hingga kelima data terpenuhi. Kemudian, karena yang diminta adalah nilai mutlaknya, maka informasi pada kolom kelima menyatakan nilai mutlak dari kolom keempat. Kemudian kita jumlahkan, maka kita peroleh nilai sebesar 0,20. Karena kita memiliki data sebanyak 5, maka N-nya bernilai 5. Sehingga nilai ketidakpastian pengukurannya itu kita peroleh sebesar delta X sama dengan 0,04. Sehingga kita bisa menuliskan hasil pelaporan pengukuran panjang benda tersebut ke dalam bentuk hasil pengukuran sama dengan 7,17 plus minus 0,04 cm. Baiklah, kalau begitu sekian informasi singkat terkait tentang bagaimana cara menentukan ketidakpastian pengukuran dari kegiatan pengukuran yang dilakukan, baik itu pengukuran tunggal ataupun pengukuran berulang. Kalau begitu, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.